Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMP Negeri 1 Klaten. Hadir kembali pada kesempatan ini saya akan membahas soal-soal yang kemarin keluar dalam penilaian tengah semester dasar yang sudah berlalu 1 minggu yang lalu. Kali ini kita masuk dalam soal seni tari ya. Yang untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke pembahasan. Soal nomor 25. Seorang penari dalam memeragakan gerak tarinya harus memperhatikan adanya elemen-elemen yang ada pada gerak tubuh manusia. Di bawah ini yang termasuk elemen tubuh bagian bawah adalah ini logika ini. Berarti kalau kepala kan logikanya atas, kalau badan tengah, kalau kaki bawah, berarti kan begitu. Nah, berarti yang mana kira-kira? Kita lihat sedikit dulu pembahasannya. Elemen tubuh dibagi menjadi 3. Atas itu contoh kepala, tengah di situ kan ada pundak, ada tangan, ada perut. Terus kemudian yang bagian bawah adalah kaki. Jadi dengan demikian jelas sekali nomor 25 jawaban yang tepat adalah D, kaki. Lanjut nomor 26. Hadirnya para ahli tari baik di Nusantara maupun mancanegara yang memberikan definisi tari secara universal. Pernyataan tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak yang indah dan ritmis. Nah, pendapat ini menurut apakah Humardani, apakah John Martin, apakah Sudarsono, apakah Susane Kalenger. Nah, sekarang kita lihat Humardani itu memberikan definisi tari tentang apa? Nah, kita berikan pemahamannya. Menurut Humardani, tari adalah segala ungkapan bentuk-bentuk gerak ekspresif yang indah dan ritmis. John Martin, suatu gerak yang sebagai pengalaman yang paling awal pada kehidupan manusia. Menurut Sudarsono, sebuah ekspresi jiwa manusia yang melalui gerak-gerak yang indah dan ritmis. Nah, ini seperti yang disoalkan sepertinya. Terus kemudian Susane, suatu gerak tubuh yang dibentuk secara ekspresif yang diciptakan manusia untuk bisa dinikmati. Kita kembali ke soal. Ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak yang ritmis dan indah. Berarti kan ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sudarsono. Gerak-gerak yang indah dan ritmis, hanya dibalik saja ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, Sudarsono. Lanjut soal nomor 27. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Aspek gerak meliputi time, space, force. Yang kedua, aspek ruang meliputi garis, volume, direction. Nomor 3, aspek waktu meliputi tempo, meter, ritme. Yang keempat, aspek tenaga meliputi intensitas, aksen, dan kuantitas. Soalnya kita lihat. Pernyataan tersebut di atas yang tidak benar adalah, kira-kira dari keempat pernyataan itu yang tidak benar mana? Kita bisa cek ya. Pengertian gerak menurut Rudolf Laban, gerak merupakan fungsional dari body, space, time, dinamik. Terus kemudian unsur pokok atau aspek gerak itu ada ruang, waktu, dan tenaga. Ruang, waktu, dan tenaga. Nah, berarti dengan demikian kita bisa menganalisa jawaban yang paling tepat adalah mana. Nah, ini kira-kira pernyataan di atas yang tidak benar itu nomor berapa, kita dengan melihat ini berarti kita bisa menjawabnya. Yang nomor 1. Aspek gerak meliputi time, space, force. Harusnya tidak seperti itu ya. Ini ada gerak fungsional dari body, space, time, dinamik. Nah, kan gitu. Pernyataan tersebut di atas yang tidak benar. Aspek ruang meliputi garis, volume, direksi kan benar. Aspek waktu meliputi tempo, meter, dan ritme benar. Aspek tenaga meliputi intensitas, aksen, kuantitas benar. Berarti yang nomor 1, aspek gerak meliputi time, space, force ini adalah pengertian gerak menurut Rudolf Laban, bukan merupakan aspek. Bukan merupakan aspek, tapi ini adalah pengertian gerak dari Rudolf Laban. Nah, 2, 3, dan 4 ini adalah merupakan unsur pokok atau aspek pokok yang ada dalam gerak tari. Berarti pernyataan yang kurang tepat adalah nomor 1, atau jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut nomor 28.
Setiap melakukan gerak dalam seni tari selalu memerlukan tenaga yang memiliki aspek intensitas, aksen, dan kualitas. Nah, gerak tari yang muncul saat penari melakukan gerak spontan dengan penuh penekanan disebut gerak. Apakah A. Intensitas, B. Harmoni, C. Kualitas, D. Aksen? Langsung saja ya, kita berikan pemahaman. Intensitas adalah gerak tari yang berkaitan dengan suatu kuantitas dari tenaga dalam tarian sehingga akan menghasilkan suatu gerakan dengan tingkat ketenagaan. Harmoni adalah, kualitas. Ini tadi intensitas, ini gawat ya, mohon maaf. Kualitas yaitu suatu gerakan tari yang timbul dengan cara menggunakan atau menyalurkan tenaga. Lalu aksen, gerak tari yang akan muncul ketika penari melakukan gerakan dengan cara tiba-tiba dan kontras. Hal ini sering disebut dengan tekanan. Berarti dengan demikian jelas yang dimaksud dari soal di atas, jawaban yang paling tepat adalah aksen. Ya. Gerak tari yang muncul saat penari melakukan gerak spontan. Nah, tiba-tiba, berarti kan sama spontan, berarti kan sama dengan tiba-tiba. Oke ya. Lanjut nomor 29. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini ada nama garis, terus kemudian adalah kesan. Yang pertama itu garis lurus, kesannya kuat, garis lengkung, kesannya kontras, garis diagonal, kesannya dinamis, garis horizontal istirahat, garis vertikal lembut. Soalnya adalah dari pernyataan tabel di atas yang tidak benar adalah, nah, sekarang kita lihat ya, ini ada hubungannya dengan seni rupa, berarti ya, ada teori hubungannya seni rupa yang berkaitan dengan garis. Kita lihat di sini. Garis melengkung itu memberikan kesan manis. Garis diagonal itu memberikan kesan dinamis. Garis tegak lurus atau horizontal itu memberikan kesan tenang dan seimbang. Garis datar atau vertikal itu memberikan kesan istirahat. Berarti dari pernyataan tabel di atas yang tidak benar ini nomor mana? Nah, garis lurus. Nah, kita bisa melihat garis lurus itu tenang dan seimbang. Nah, berarti kira-kira benar apa enggak? Padahal di sini pernyataannya garis lurus itu kuat. Nah, kan gitu ya. Nah, dengan melihat ini berarti anak bisa menjawabnya. Garis diagonal dinamis. Berarti nomor 3 itu benar. Gitu. Terus garis tegak lurus. Nah, garis tegak lurus itu kan berarti kan horizontal. Nah, gitu kan. Tegak lurus, tenang, seimbang. Terus garis datar atau vertikal. Nah, berarti dengan demikian jawaban yang tepat adalah nomor 2 dan nomor 5 atau B. Garis melengkung itu tidak kontras, tapi garis melengkung itu manis, kan gitu. Ya. Nomor 5, garis vertikal itu bukannya lembut, tapi garis vertikal itu adalah istirahat. Lanjut nomor 30. Tari yang memiliki kesan gerak kuat dan kesan ruang lurus akan dijumpai pada tari titik-titik dari Aceh. Nah, ini jelas sekali ya, kita langsung bisa melogika kalau seperti ini. Ini jawabannya pasti A. Tari Saman itu kan jelas asalnya dari Aceh. Saya kira anak semuanya paham kalau Jaranan itu Jawa Tengah, Kami Jawa Tengah, Merah itu Jawa Barat. Nah, itu oke. Saman itu dari Aceh, Jaranan itu dari Jawa Tengah, Gambyong itu juga dari Jawa Tengah, Merah itu dari Jawa Barat. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Oh, maaf, masih ada tambahan keterangan. Salah satu tari yang pola lantainya tidak pernah berubah, yaitu hanya dengan menggunakan pola lantai garis lurus adalah tari Saman dari Aceh. Nah, dengan pola lantainya jelas ya. Anak-anak saya yakin juga sudah pada paham ini. Nomor 30 ini. Jawaban yang tepat adalah lanjut nomor 31. Penataan penari saat berada di atas pentas selalu membentuk berbagai macam garis yang semuanya itu memiliki makna atau arti dan pesan. Gambar tari di bawah ini yang membentuk garis dengan kesan dinamis. Nah, tadi sudah dibahas di sebelumnya ya, berkaitan dengan garis lurus itu apa, garis lurus itu apa. Ini yang memberikan kesan dinamis itu garis apa? Misalnya seperti itu, kan kita bisa melihat. Gambar-gambarnya seperti ini, kita cermati dulu. Nah, ini kira-kira mana? Yang menunjukkan kesan dinamis itu kira-kira mana? Kita langsung aja ya lihat pembahasannya. Nah, seperti tadi garis melengkung itu
Kesannya manis, garis diagonal kesannya dinamis, garis tegak lurus atau horizontal kesannya tenang dan diam, garis datar atau vertikal kesannya istirahat. Berarti kira-kira yang memberikan kesan dinamis dari keempat jawaban itu yang mana? Nah, ini kan lurus. Ini kan pola kayak apa ya, huruf V apa ya. Terus ini kan ini kalau ini menunjukkan level ini duduk kan. Berarti yang memberikan kesan dinamis itu jawaban yang paling tepat adalah C. Lanjut nomor 32. Oh, ini. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Kita langsung lihat ya gambar-gambarnya. Kira-kira diperhatikan dulu. Terus kemudian pertanyaannya. Penggambaran level dapat dilihat pada pementasan atau pertunjukan tari seperti gambar di atas. Gambar tersebut yang memiliki level sedang rendah adalah gambar. Kita bisa cermatin sekarang. Gambar 1 ini kira-kira kesannya levelnya rendah apa tinggi apa sedang. Terus yang nomor 2, nomor 3, gambar nomor 4. Sebenarnya cara membedakan level itu seperti apa sih? Gampang sebenarnya. Kalau misalkan duduk berjongkok atau sila, simpo dan sebagainya, itu kan berarti penari tersebut ada di level bawah, ada di level rendah. Tapi kalau penarinya itu berdiri kayak gini, berarti itu ada di level tinggi. Nah kan gitu kan. Nah kan seperti itu. Berarti kita bisa melihatnya. Nah ini rendah dan sedang. Ini kan jongkok ya. Terus kalau ini kan berdiri semua. Terus kalau ini kan yang di depan ini ada yang jongkok. Ini berdiri semua. Nah, berarti kan sudah jelas level sedang dan rendah itu ada di gambar mana. Nah tentu gambar 1 dan gambar 3. Kita coba cek. Nah, level dikelompokkan menjadi 3 ya, yaitu tinggi contohnya berdiri, sedang jongkok, rendah duduk, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, gambar yang nomor 1 dan gambar yang nomor 3. Lanjut soal nomor 33. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah penari yang sedang meloncat ya. Pertanyaannya adalah, gambar tersebut menunjukkan penari pada posisi melayang. Tenaga yang paling banyak dikeluarkan oleh penari adalah pada saat, ini juga jelas, ini di logika besar. Apakah melantai, meloncat, melayang, apakah turun. Jawaban yang paling tepat adalah B. Tentu seorang penari itu tenaga yang paling banyak dikeluarkan itu pada saat meloncat ya. Ketika sudah meloncat kemudian turun, itu tenaganya sudah berkurang. Lanjut nomor 34. Gerak yang menekankan pada gerak fungsional adalah gerak. Nah ini, apakah A sehari-hari, B lantah, C murni, D tari. Ini bisa ya, langsung kita jawab saja. Gerak fungsional itu ya gerak sehari-hari. Misalnya dari kita beraktivitas itu sudah menunjukkan gerak fungsional. Misalkan kita mencuci piring, itu kan melakukan gerak-gerak ya, gerak-gerak fungsional. Fungsinya gerak tersebut ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya kayak mencuci piring atau mencuci baju dan sebagainya. Kalau gerakan mata, gerakan murni, gerakan tari itu bukan merupakan gerak fungsional. Lanjut yang halaman yang nomor 35. Ini yang terakhir berarti ya. Tari yang dibawakan oleh 4 orang. Ada seorang penari posisi di atas, punggung penari yang berjongkok, dan kedua penari di kanan kiri. Maka tenaga yang paling kuat adalah penari mana? Apakah A berjongkok, B di atas, C di kanan, D di kiri? Juga jelas. Ada 4 orang ya, ada 4 orang penari posisinya di atas panggung. Ada yang berjongkok, kedua penari di kanan kiri. Nah, terus kemudian tenaga yang paling kuat itu mana? Jelas ini jawabannya adalah yang A. Tenaga yang paling kuat, yang paling banyak adalah penari yang berjongkok. Nah, anak-anakku, demikian pembahasan soal-soal yang kemarin keluar dalam penilaian tengah semester sudah saya sampaikan. Harapannya nanti pada saat ada proses remedial, semuanya bisa mengerjakan dengan baik sehingga ada perubahan nilai yang terutama untuk anak-anak yang nilainya masih kurang dari KKM. Saya sudah melaksanakan remedial teaching
materi yang kemarin keluar dalam penilaian tengah semester gasal yang untuk pilihan ganda semuanya sudah bahas. Nanti saya tinggal menjadwalkan kapan kita akan melaksanakan remedi. Ya, tunggu saja informasi dari saya. Sekian, ada kurangnya dalam saya memberikan remedi editing membahas materi soal-soal yang ada dalam penilaian tengah semester gasal kemarin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.